ini adalah Rian. Usianya 15 tahun. Tahun 2026 ini Rian lulus sekolah dasar dan berniat melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama. Rian hampir sulit melanjutkan pendidikan karena sebelumnya anak kedua dari 5 bersaudara ini selalu bekerja membantu keluarga menjadi seorang pemulung. Sejak sekitar 1 tahun lalu, Rian berhenti bekerja dan memutuskan fokus dengan sekolahnya demi menggapai cita-citanya saat dewasa kelak. Dulu tuh saya pernah mulung cari aqua sama orang tua, terus udah lama lumayan, terus kelas 5 kata mama saya udah fokus sekolah aja. Pengen ya sekolah. Walaupun ada rasa pengen bantu orang tua. Iya. Pengen jadi apa nanti kalau? Pengusaha sukses. Sama besar harapannya dengan Rian, sang ibu tidak ingin anaknya berhenti sekolah karena sibuk bekerja. Ria, yang juga seorang asisten rumah tangga harian ini, ingin anak-anaknya memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan yang layak. Ada sih perbedaannya, ya dia lebih fokus ke sekolah, maksudnya nilainya juga kemarin alhamdulillah bagus semua gitu kan. Hasil TKA juga gitu. Teman-teman yang lain juga ibu-ibunya pada bilang, katanya, Rian pinter ya katanya. Terus dia nilainya paling tinggi alhamdulillah kata saya gitu. Ya harapan saya semuanya moga lulus sekolah semua biar dia dapat kerjaan yang layak, ya bisa ngangkat derajat orang tua gitu. Cerita Rian hanya satu dari 150 anak yang pernah dibina oleh Abdul Rohim di wilayah Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur. Abdul bersama organisasinya memberikan akses pendidikan tambahan untuk anak-anak di pemukiman pemulung untuk mengajak mereka perlahan bebas dari jerat pekerja anak. Namun upaya ini tidak selalu mulus. Hanya sekitar 60% yang berhasil ikut fokus belajar dan melanjutkan pendidikan alih-alih bekerja. Kami juga bersyukur ya, 60 itu juga mereka akhirnya tidak lagi kembali mulung, kembali atau di jalan seperti itu ya. Artinya mereka sudah tidak lagi terlibat dengan pekerjaan-pekerjaan orang dewasa seperti itu. Pada skala nasional, Badan Pusat Statistik mencatat persentase anak usia 10 hingga 17 tahun yang bekerja di Indonesia mencapai 2,85% pada 2024 atau sekitar 1,2 juta anak. Angka ini naik 0,46% dibanding tahun sebelumnya, yaitu 2,39%. Pekerja anak lebih tinggi ditemukan di wilayah pedesaan dibandingkan wilayah perkotaan, akibat dorongan faktor ekonomi untuk membantu keluarga. Berdasarkan temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, beberapa daerah yang masih memiliki kerentanan dan tinggi kasus pekerja anak sangat terkait dengan rendahnya indeks perlindungan anak, kemiskinan, bahkan perkawinan anak. Nah, kalau boleh saya bilang dari 10 itu yang tertinggi masih ya di tahun 2024 waktu itu, yaitu Sulawesi Tenggara 4,9%, lalu perkawinan anaknya masih di NTB waktu itu 16,23%, kemiskinan anak di Papua 33,6%, dan Papua itu ada 2 dengan indeks perlindungan anak yang paling rendah ya 43%. Jadi ini berkelindan gitu. Dan bahkan ya ironisnya tadi ya, ketika pekerja anak dekat sekali dengan kemiskinan anak, dekat sekali dengan perkawinan anak gitu ya. Dan ujungnya indeks perlindungan anaknya juga turut rendah. Kasus pekerja anak juga menjadi masalah dunia. Bahkan target PBB untuk menghilangkan angka pekerja anak pada 2030 mendatang akan sangat sulit tercapai. Karena sampai saat ini jumlah pekerja anak di dunia masih ditemukan lebih dari 100 juta kasus. Tidak kurang dari 138 juta anak-anak di dunia masih terlibat dalam pekerjaan orang dewasa. Bahkan 54 juta diantaranya terlibat pada pekerjaan yang bersifat membahayakan mereka tidak hanya untuk kesehatan tapi juga keselamatan. Membebaskan mereka dari lingkungan pekerjaan artinya memberikan mereka kesempatan untuk masa depan yang lebih menjanjikan. Organisasi Perburuhan Internasional ILO mencatat bahwa baik pada skala global maupun nasional di Indonesia, sektor pertanian, jasa, industri, bahkan kriminal menjadi sektor terbanyak yang menarik anak-anak untuk menjadi pekerja. Ada 3 hal yang perlu diperbaiki untuk membebaskan anak-anak dari dunia kerja. Yang pertama adalah sistem pendidikan yang harus menarik, relevan, juga terjangkau. Kemudian yang kedua adalah perlindungan sosial bagi orang tua. Dan yang ketiga, lapangan pekerjaan yang layak untuk para orang tua.
Globally, by far the largest segment of children that are working in dangerous conditions happen to be in agriculture, and followed by those in service sectors. And then somewhat smaller is in the manufacturing, so the factories. And then the smallest amount, but the most dangerous amount, are those that are engaged in what we call illicit activities. So children used by adults to commit crimes, or some of the begging operations that have criminal dimensions, or children that are sexually exploited by adults. So those are the basic breakdown, and I think in Indonesia it follows a similar pattern. It actually diminishes the future potential, not just of the individual child, but of country. I'm speaking in economic terms, right? And basically, every year the child is working and not in school actually had a huge impact on the future earnings and the productivity and for the economies of those countries. Dibutuhkan lebih dari sekadar kesadaran baik dari seorang anak atau orang tuanya untuk bebas dari kasus pekerja anak. Lingkungan sekitar juga dapat menjadi sistem pendukung yang kuat agar anak tidak terjerumus menjadi pekerja sebelum usia mereka dewasa. Jika anak-anak tidak lagi tergoda dan terpaksa ikut bekerja, pada akhirnya saat dewasa mereka bisa menjadi harapan perekonomian yang lebih baik untuk keluarga, bahkan untuk sebuah negara. Tim Liputan CNN Indonesia.